Oke. Maaf ya, sinyalnya bermasalah tadi. Nah, sekarang Ibu tanya dulu ke siapa namanya tadi? Almira. Mana Almira? Bu. Oke. Almira, kenapa ini bisa langsung ke sini aja? Almira, dengar suara Ibu ke sana? Atau putus-putus? Dengar, Bu. Oke, gimana? Kok bisa Dengar, Bu. langsung aja ke sana? Kok nggak ada jalannya langsung aja ke penurunan seperti itu? Kemarin jalan apa, Bu? Pakai yang udah ketentuan turunan dari SIN-nya kan langsung jadi kos, Bu. Jadi pakai itu aja kemarin, Bu. Berarti udah dibuat jalannya DYDX-nya gitu ya? Jadi langsung aja dibuat kayak gini? Enggak. Ya. Iya, Bu. Oke. Udah, nomor 8 lagi. Nomor 8, sebuah segi empat alasnya berimpit pada salah satu sisi sebuah segitiga siku-siku dengan alas sama dengan 5 cm dan tinggi 6 cm. Seperti terlihat pada gambar di bawah, berapa luas maksimal dari segi empat tersebut? Di sini saya dapat persamaannya 5x ditambah 6y sama dengan 30. Habis itu kita pindahkan yang 5x, pindah ruaskan 5x-nya. Jadi 6y sama dengan 30 dikurang 5x. Jadi disederhanakan dapat y-nya sama dengan 5 dikurang 5 per 6x. Jadi, terus yang Ibu, karena ini luas. Tunggu dulu Amira, ini dari mana dapat hasilnya? Kemarin itu lupa, Bu, kemarin tuh depannya segitu jadinya, Bu. Coba kita misalkan ini, kan persamaannya didapat 5x, tunggu dulu. 5x, ini penanya agak bermasalah. Oke. 5x tambah 6y sama dengan 30. Ini kalau seandainya x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya 5. Y-nya 5, sama enggak dengan y-nya 5 di sini? Beda, Bu. Nah, gimana kok bisa dapatnya 5x tambah 6y? Dia cara mencarinya, selain perbandingan, ini juga bisa pakai persamaan garis ya. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X2, X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke, kalau mau jalan cepat, kan ada kita jalan cepatnya ini. Misalnya ini kan 5, ini 6. Berarti supaya mencarinya mau jalan kayak gini, langsung aja 5 dikali Y, kita silangkan. Tambah 6 dikali X sama dengan 30. Coba uji. Kalau seandainya Ibu buat Y-nya 0, X-nya dapat 5 kan? Ya, Bu. Nah, ya. Makanya hati-hati dalam mengambil ya. Jangan mentang-mentang di sini 5, langsung 5X. Kebalik ya. Dan bagusnya sih pakai persamaan garis ya. Oke, paham kan? Paham, Bu. Ya. Berarti nomor 10 lagi. 10. Ya. Tentukan titik-titik kritis, kemudian gunakan A uji turunan pertama, B uji turunan kedua, untuk memutuskan titik-titik kritis mana yang memberikan nilai maksimum lokal
dan yang memberikan nilai maksimum lokal dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Yang pertama, uji turunan pertama. F aksen X-nya, kita pakai rumus U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Berarti U-nya dapat U aksennya yaitu 1. Dikali V-nya X kuadrat ditambah 4. Dikurang U-nya X dikali V aksennya 2X per V kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Lalu didapatkan hasilnya X kuadrat ditambah 4 dikurang 2X kuadrat per X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 16. Terus disederhanakan dapat hasilnya min X kuadrat ditambah 4 per X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 16. Lalu yang atas itu difaktorkan dapat min X kurang 2 dikali X tambah 2 per X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 16. Maka diperoleh titik kritisnya X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. F aksen X besar dari 0 dan F aksen X kecil dari 0 maksimum lokal di X sama dengan 2. F2 sama dengan 1/4. Sedangkan minimum lokalnya di X sama dengan min 2. Jadi F min 2 sama dengan min 1/4. Oke. Lanjut. Udah uji Yang turunan B, uji turunan kedua. F2 aksen X sama dengan kita masukkan rumus U aksen dikali V dikurang U kali V aksen per V pangkat 2. U aksennya dari turunan pertama tadi kita dapat min 2X dikali V-nya X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 16. Dikurang U-nya min X kuadrat ditambah 4 dikali V aksennya dari turunan pertama tadi 4X pangkat 3 ditambah 16X. Lalu kita sederhanakan, kita kalikan dapat hasilnya min 2X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 32X ditambah 4X pangkat 5 ditambah 16X pangkat 3 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 64X per X pangkat 2 tambah 4 dipangkat 4-kan. Disederhanakan, dapat hasilnya 2X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 dikurang 96 per X kuadrat ditambah 4 dipangkat 4-kan. Lalu, F2 aksen ini ya. F2 aksennya diganti X-nya jadi min 2. Dapat hasilnya min 256 per 8 pangkat 4. Yaitu kecil dari 0. Yaitu maksimum lokal. Waalaikumsalam warahmatullahi Lalu wabarakatuh. F2. Suara siapa tuh? F2 aksen 2 sama dengan 256 per 8 pangkat 4, di mana itu besar dari 0, yang menjadi nilai minimum lokalnya. Jadi nilai maksimum lokal pada saat X sama dengan 2, dan nilai minimum lokalnya pada saat X sama dengan min 2. Lanjut nomor 11 lagi. Nomor 11. Sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 per x kurang 1 dengan terlebih dahulu menentukan hal berikut. Yang A, periksa daerah asalnya. Didapatkan df sama dengan r kurang 1. Rf-nya sama dengan r. Yang B, uji kesimetriannya.
Uji kesimetriannya F min X sama dengan min X pangkat 2 ditambah 1 per min X dikurang 1. Maka nanti hasilnya Fx-nya tidak sama, dia tidak Fx sama dengan min Fx. Maka dia tidak fungsi genap maupun fungsi ganjil. Yang C, perpotongan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu Y, di mana X sama dengan 0. F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 per 0 kurang 1. Hasilnya min 1. Dapat titiknya 0, min 1. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat ditambah 1 per X kurang 1 sama dengan 0. Maka dapatkan X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Disederhanakan dapat X-nya plus minus akar min 1 atau tidak terdefinisi karena dia imajiner. Oke, bentar Mbak Amira. Ini katanya apa? Min X. Berarti saat kita memasukkan kayak gini dia. Dalam kurung min X baru kita kuadratkan. Kalau kayak gini minnya di luar. Ya, Bu. Hati-hati ya. Berarti hasilnya emang benar, tidak genap dan tidak ganjil, tapi dalam memasukkan nilai min X-nya salah ya. Ya, Bu. Oke, selang naik lagi. Yang D, selang di mana F naik dan turun. F aksen X-nya sama dengan kita pakai rumusnya U aksen dikali V dikurang U kali V aksen. Maka nanti hasilnya dapat X kuadrat kurang 2X kurang 1 per V kuadratnya berarti X kurang 1 dikuadratkan. Pakai rumus ABC didapatkan X1-nya 1 ditambah akar 2, X2-nya 1 dikurang akar 2. Maka Fx naik pada min tak hingga, 1 kurang akar 2, atau 1 tambah akar 2, tak hingga. Fx turun pada 1 kurang akar 2, 1 tambah akar 2. Oke, tunggu bentar ya, Ibu komentari. Ini X kuadrat dikurang 2X kurang 1 faktornya ini kan? Ya, Bu. Ya. X kurang 1-nya mana? Mana X kurang 1-nya? Oh iya, Bu. Tinggal, Bu. Tinggal ya. Dia ada X sama dengan 1 berarti di sini ya. Baru uji daerahnya nanti. Apa daerahnya di sini ya? Nah, itu berarti ini salah ya. Nanti perbaiki lagi ya. Oke, sekarang berarti titik ekstrimnya juga salah. Selang apa lagi? Selang grafik cekung ke atas, cekung ke bawah. Mana ini cekung ke atas, cekung ke bawahnya lagi. Silakan Amira. Mana Amira tadi? Sinyal ya? Lanjut yang mana, Bu? Maaf, Bu, tadi sinyal. Cekung ke atas, cekung ke bawah nih. Yang F, selang di mana grafik F cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kita pakai turunan keduanya. F 2 aksen X sama dengan 4 per X kurang 1 pangkat 3. Itu saya nyarinya di buram, Bu. Oh. Jadi tahu kan hasilnya gimana? Maka didapatkan X-nya sama dengan 1.
Tahu, Bu. Kenapa daerahnya ini ada positif, ada negatif, gimana cara ngujinya? Itu diujikan dimasukkan X-nya jadi satu ke persamaan yang Berapa titik ujinya? Gimana titik ujinya? Gimana, Amira? titik ujinya kemarin saya nyari terserah aja, Bu, di sebelum 1 dan setelah 1, Bu. Ya, berapa ya Amira kemarin dapatnya? Yang di sebelum 1 misalkan dia tuh 0, berarti Ya. kita masukkan ke persamaannya tadi, berarti 4/0 kurang 1 pangkat 3, berarti kan jadinya 4/-1, jadi hasilnya negatif. Kalau yang Terus yang positifnya juga diambil misalnya, apa, Bu? berapa? Yang kalau yang positifnya misalnya diambil titik ujinya X-nya sama dengan 2. Berarti 4/2 kurang 1. Berarti kan 1/3, 4/1 jadinya 4. Kan dia positif. Makanya 1 itu daerahnya. Oke. Sekarang asimtot lagi. Yang terakhir asimtot. Yang pertama Kok putus-putus suaranya, Amira? Yang pertama asimtot tegak. Kita gunakan carinya dengan limit X menuju 1 plus dengan terus dimasukkan. Jadi X kuadrat ditambah 1 per X kurang 1. Hasilnya nanti tak hingga, maka asimtot tegaknya sama dengan 1. Terus asimtot datarnya. Ini dari mana dapatnya? Menentukannya kok bisa kepikiran itu limit X 1 menuju 1 plus. Gimana? Bagi yang nggak bermasalah sinyalnya, tolong diaktifkan videonya ya. Ini asimtot datar ini dari mana juga kok bisa ini? Boleh ganti, Bu? Mana Amira tadi? Kalau yang asimtot tegak itu biar dia dibuat X-nya itu karena biar hasilnya tuh tak hingga, Bu. Asimtot yang asimtot tuh Amira ngerti nggak asimtot itu?
garis yang sejajar dengan sumbu X atau Y, Bu? Paham asimptot apa? Paham, Bu. Ini asimptot miring gimana cara mencarinya? Di sini ada asimptot miring kan, gimana cara mencarinya tadi? Gimana Amira? Berarti kurang paham ya tentang asimptot nih. Ini miringnya dibuat tapi rumusnya nggak ada. Dari mana dapat garis ini? Garis ini. Dari mana dapatnya? Gimana Amira? Ya, Bu. Gimana kok bisa dapat yang miring tuh? Gimana rumusnya? Kurang paham, Bu. Oke. Kalau kurang paham, berarti tutup aja lagi. Apa, Bu? Tutup aja lagi, tutup aja. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Alisa Dira Padilla. Ada? Baik, Bu. Oke. Aktifkan kameranya. Oke. Ya, Bu. Dan saya akan jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 6, yaitu carilah persamaan garis singgung di titik yang diberikan. Yang B sin XY sama dengan Y di titik pi per 2,1. Maka pertama kita buat D per DX dari sin XY sama dengan D per DX dari Y. Sin XY turunannya cos XY. Lalu kita turunkan sudut di dalam sin tersebut. Jadi D per DX dikali X dikali Y ditambah X dikali D per DX dikali Y sama dengan DY per DX. Maka didapat cos X kali Y dalam kurung Y tambah X dikali DY per DX sama dengan DY per DX. Lalu itu dikali silang, maka didapat Y kali cos XY ditambah X dikali cos XY DY per DY sama dengan DY per DX. Lalu dipindah ruaskan. Y cos XY sama dengan DY per DX dikurang X cos XY DY per DX. Lalu Y dikali cos XY di sebelah kanannya sama-sama mempunyai DY per DX, maka dikeluarkan. Jadinya DY per DX dalam kurung 1 dikurang X cos XY. Selanjutnya, dipindah ruaskan kembali 1 dikurang X cos XY. Didapat Y cos XY per 1 dikurang X cos XY sama dengan DY per DX. Y tadi kita ketahui nilainya 1, maka dimasukkan 1 cos pi per 2 dibagi 1 per pi per 2 cos
dalam kurung V per 2 sama dengan dy per dx. V per 2 itu sama dengan 0, maka 0 per 1 dikurang 0 sama dengan dy per dx. Maka 0 sama dengan dy per dx. Kita masukkan ke rumus garis singgung. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 1 sama dengan 0 dikali X dikurang Pi per 2. Y dikurang 1 sama dengan 0, maka didapat Y sama dengan 1. Oke. Udah, Bu. Nomor 7 di mana hasilnya? Nomor 7 itu belum selesai, Bu. Ya, nomor 7 belum selesai ya. Nomor 8 mana? Nggak ada nomor 8. Nomor ya ada, Bu, tapi acak nomor 8 Di mana nomor 8? di Atas. ke bawah, Di paling bawah. di bawah, Bu. Sesudah asintot, Bu. Sebelum Nah, silakan jelaskan nomor 8. Nomor 8 itu tadi salah juga, Bu. Harusnya pakai Y dikurang Y1 atau jadi 6X ditambah 5Y, Bu. Oke, berarti paham gimana salahnya. Sekarang udah paham ya materi itu? Apa, Bu? Sekarang udah paham gimana kenapa dia salah tuh? Iya, Bu. Oke. Karena itu Nomor 10 lagi. nomor 10, tentukan titik-titik kritis, kemudian gunakan A uji turunan pertama, B uji turunan kedua untuk memutuskan titik-titik mana yang memberikan nilai maksimum lokal dan yang memberikan nilai minimum lokal dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat tambah 4. Jadi kita cari turunan pertamanya, Bu. Turunan pertamanya didapat min x pangkat 2 ditambah 4 per x pangkat 2 ditambah 4 kuadrat. Lalu didapat titik kritisnya X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Lalu kita uji turunan pertama. Fx besar dari 0 dan f aksen X kecil dari 0. Maka maksimum lokalnya di X sama dengan 2. Dan diuji sama dengan 1 per 4. Fx kecil dari 0 dan f aksen X besar dari 0, maka didapat minimum lokal di X sama dengan min 2 atau min 1 per 4. Lalu uji turunan kedua didapat 2X dikali X pangkat 2 dikurang 12 per X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3. Dari titik kritisnya kita uji F turunan kedua yang 2. Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 12 per 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3. Didapat min 32 per 512. Disederhanakan menjadi min 1 per 16 itu harusnya, Bu. Maaf, Bu. Berarti ini salah hitung ya? Min 1 per 6 di situ, Pak. Iya, itu harusnya min 1 per 16, Bu. Nomor 11 lagi. Nomor 11, sketsa grafik fungsi fx sama dengan x tambah 2, x pangkat 2 tambah 1 per x kurang 1 dengan terlebih dahulu menentukan yang pertama, periksa daerah asal. Untuk fungsi pecahan,
penyebutnya tidak sama dengan 0, maka X dikurang 1 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan 1. Jika ditulis dalam bentuk lain sama dengan DF sama dengan R dikurang kurung kurawal 1. R tidak sama dengan 1, R elemen R. Yang B, uji kesimetrian. F min X sama dengan min X kuadrat ditambah 1 per min X dikurang 1. Itu seharusnya X kuadrat tambah 1 per X tambah 1. Minnya enggak ada harusnya, Bu. Min yang di mana? Yang B ini, Bu. Yang min di mana yang nggak ada seharusnya? Yang ini. Ini min atau sama dengan nih? Min di bawah ini kan harusnya disederhanakan, Bu. Oh. Iya boleh juga, ini betul nih penulisannya. Yang tadi itu salah, karena dia kayak gini buatnya. Min X kuadrat, nah itu salah. Kalau ini kan pas min X-nya di dalam kurung. Tapi kan di atasnya min, Bu, harusnya. Min Bukan X ya, Bu? kuadrat kan, berarti X kuadrat kan? Tambah 1. Ini dikeluarkan minnya, berarti dalam kurungnya X tambah 1. Paham kan? Oh iya. Ya kan? Iya, Bu. Iya, ya, paham. Ya, Bu. Oke, tipot lagi. Yang C lagi, Bu. Iya, yang C. Untuk perpotongan sumbu koordinat, titik potong sumbu Y sama dengan X sama dengan 0. F0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 1 per 0 dikurang 1 sama dengan min 1 per 1. Hasilnya min 1, maka diperoleh titik potongnya 0, min 1. Selanjutnya titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Maka F0 sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 per X kurang 1. Maka diperoleh X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Dari mana Salah, Bu. X kuadrat sama dengan min 1 harusnya, ya, Bu. X kuadrat sama dengan min 1. Berarti berapa jadinya? Berarti itu imajiner, Bu. Ya, Bukan imajiner ya. Kan min 1 itu kan nggak ada imajiner. Berarti ini salah ya. Iya, Bu. Oke, lanjut ke bawah lagi. Dan Yang is selang di mana F naik dan turun. Turunan pertama dari fungsi tersebut yaitu 2x, x dikurang 1 dikurang x kuadrat tambah 1 dikali 1 per x dikurang 1 dikuadratkan. Maka didapatkan hasilnya x kuadrat dikurang 2x dikurang 1 per x kurang 1 kuadrat. Selanjutnya, tentukan titik kritisnya menggunakan rumus ABC. Maka itu harusnya didapatnya 1 dikurang akar 2, Bu. Tapi itu tidak terbagi 2-nya, Bu. yang ininya, kenapa disamakan dengan 0? Kalau disamakan dengan 0, berarti otomatisnya X kurang 1-nya hilang dong. Ini X kurang 1-nya sama dengan 0 juga, jadi X sama dengan 1. Jadi ada 3 titik kritisnya ya. Iya, Bu. Di sini juga tidak ada tertulis 1-nya. Nah, ya. Berarti seharusnya 3 titik kritisnya ya. Iya, Bu. Oke. Cekung ke atas, cekung ke bawah lagi. Selanjutnya yang F selang di mana grafik F cekung ke atas dan cekung ke bawah. Maka kita cari F turunan kedua, yaitu 2x dikurang 2 dikali x dikurang 1 kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 2x dikurang 1 dikali 2 dikali x dikurang 1 per x kurang 1 kuadrat dikuadratkan. Maka didapat hasilnya 4 per x kurang 1 pangkat 3. Ya. Lalu diperoleh titik pemecahnya x sama dengan 1. Diujikan ke dalam bentuk garis
yaitu di sebelah kiri kita uji menggunakan 0, di sebelah kanan kita uji menggunakan 2. Maka didapat di sebelah kiri hasilnya negatif, di sebelah kanan hasilnya positif. Maka f aksen 2x besar dari 0, artinya grafik cekung ke atas, yaitu 1 dan apa ini namanya? Tak hingga. F aksen 2x kecil dari 0 artinya grafik cekung ke bawah, yaitu 1, min tak hingga. Lagi. Selanjutnya, asintot ini kurang paham juga, Bu. Oh, berarti kurang paham ya. Soalnya juga salah nih, Nak. Soalnya berapa tuh? X kuadrat. Apa soalnya? X kuadrat tambah 1 bukannya soalnya. Iya kan? Iya, Bu. Berarti soalnya tuh salah juga mungkin. Iya. Berarti kurang paham. Oke, nanti Bu Uli jelaskan ya. Oke, tutup lagi. Alisa. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayutia Ismiranda. Ya, Bu. Nah, aktifkan kameranya. Oke. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Udah nampak? Belum, Bu. Udah. Ya, Bu. Udah kelihatan Ayutia? Sudah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang nomor 6B ini kan Ayutia langsung, Bu. Tapi Ayutia bacain aja jalannya, nggak apa-apa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Bacain aja. Sin X-Y sama 1. Sin XY D per DX ditambah sin XY D per DY dikali DY per DX sama dengan D per DXY. Kemudian kita turunkan sin kan adalah cos. Jadi Y cos XY ditambah X cos XY DY per DX sama dengan DY per DX. X cos XY DY per DX dikurang DY per DX sama dengan min cos XY. Terus baru dapat hasilnya DY per DX, X cos XY kurang 1, sama dengan min Y cos XY. DY per DX sama dengan min Y cos XY per X cos XY min 1. DY per DX sama dengan min 1 cos phi per 2 per phi per 2 cos
V per 2 kurang 1 sama dengan 0, V per 2 kurang 1 sama dengan 0. Berarti dy per dx-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan garis singgung, yaitu y kurang y1 sama dengan m, x kurang x1. Y kurang y1 sama dengan 0, x kurang v per 2. Y sama dengan 1. Oke. Nomor 8 lagi. 8. Nah, untuk nomor 8, kita masukkan ke persamaan. Y kurang 0 sama dengan X kurang 5 per 0 kurang 5. Berarti Y sama dengan min 6 per 5, X tambah 6. Luas segi 4 yang diasir, yaitu Lx sama dengan alas kali tinggi. X kali Y sama dengan X kali min 6 per 5, X tambah 6, sama dengan min 6 per 5, X kuadrat tambah 6X. 0 kecil sama X, kecil sama 5. Titik stasioner terjadi ketika Lx sama dengan 0, yaitu untuk Lx sama dengan 0, yaitu hasilnya 0. Untuk yang L5 per 2 hasilnya 15 per 2, yang untuk L5 hasilnya 0. Jadi Lx mencapai nilai maksimal pada X5 per 2 dengan luas 15 per 2. Nomor 10 lagi. Tentukan titik kritis, kemudian gunakan A uji turunan pertama, B uji turunan kedua untuk menentukan titik kritis mana yang memberikan nilai maksimum lokal, yang memberikan hasil nilai minimum lokal dari fungsi fx sama dengan x per x kuadrat tambah 4. Kemudian kita bikinkan turunannya dari turunan fx, jadinya 1 kali x kuadrat tambah 4 dikurang x kali 2x per x kuadrat tambah 4 dikuadratkan. X kuadrat tambah 4 kurang 2x kuadrat per x kuadrat tambah 4 dikuadratkan. Jadinya min x kuadrat tambah 4 per x kuadrat tambah 4 dikuadratkan. Min x kuadrat tambah 4 sama dengan 0, 4 sama dengan x kuadrat, x sama dengan 2. X sama dengan 2 atau X sama dengan plus minus 2? Plus minus 2 itu, Bu. Oh ya, hati-hati ya dalam mengakarkan. Itu di gambarnya juga salah jadinya kan? Dua-dua, maksudnya dua-duanya ada 2. Iya. Tapi daerahnya benar. Iya. Okay. Bu, yang B-nya, yang uji turunan keduanya lupa ya bikin, Bu. Oh ya, enggak ada ya? Iya. Langsung ke nomor 11 saja. Nomor 11. Nomor 11 yang periksa daerah asal, yaitu sama dengan 1. Yang B uji kesimetrian, F min X sama dengan min X kuadrat tambah 1 per min X kurang 1. X kuadrat tambah 1 per min X kurang 1. Disederhanakan lagi, X kuadrat tambah 1 per min X tambah 1. Tidak genap maupun ganjil. Untuk uji perpotongan sumbu koordinat, jika X sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0, min 1. Jika Y sama dengan 0, hasilnya adalah X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, atau X sama dengan akar min 1, atau tidak terdefinisi. Okay. Yang D, yang D itu f-aksennya awalnya 2x kali x kurang 1 dikurang x kuadrat tambah 1 kali 1 per x kuadrat x kurang 1 dikuadratkan. Dan baru hasilnya dapat x kuadrat kurang 2x kurang 1 per x kurang 1 dikuadratkan. Ya. Nah, nanti fx naik pada min tak hingga, 1 kurang akar 2, atau 1 ditambah akar 2, tak hingga. Dan fx turunnya pada 1 kurang akar 2, 1 tambah akar 2. X kurang 1 ini di mana daerahnya? Kok nggak dimasukin ke sini?
Bu? Kurang 1 itu mana? Kenapa disama dengan 0? Yang ini mana? Daerah yang ini. Kurang 1. Kan seharusnya sama dengan 1-nya ada di sini kan? Oh, gitu. Iya. Kayaknya tidak boleh untuk mencari titik itu enggak dikasih 0 ya. Tidak sama dengan 0. Ya Bu, salah Bu. Oke. Paham kan maksud Ibu? Paham Bu. Paham. Oke. Oke. Apa lagi? Selang lagi. Selang di mana grafik cekung ke atas dan ke bawah, f aksen f turunan kedua x yaitu 4 per x kurang 1. Itu asalnya gini Bu, kan turunan kedua dari x berarti 2x kurang 2 dikali x kurang 1 dikuadratkan dikurang 2 kali x kurang 1 dikali 1 kali x kuadrat kurang 2x kurang 3 per x kurang 1 pangkat 4. Ya. Terus nanti jadinya 2x kuadrat kurang 4x tambah 2 dikurang 2x kuadrat dikurang 4x kurang 6 per x kurang 1 pangkat 3. Nah, baru hasilnya dapat 4 per x kurang 1 pangkat 3. Ayu Tia, biasa kan pakai jalan ya kalau jawab soal matematika. Karena kita matematika Jalannya gitu. ada, Bu, tapi iya, harus dibikin gitu. Terus gimana kalau Ibu mau periksa? Langsung aja tiba-tiba kayak kunci jawaban aja jadi 0. Ya kan? Iya, Bu, Iya. ya, Bu. Ya, biasa kan lagi pakai jalan ya. Oke. Iya, Bu. Sekarang asimtot. Asimtotnya sebenarnya Ayu kurang ngerti juga, Bu, tapi coba lagi. Asimtot tegak limit x mendekati 1 plus sama dengan x kuadrat tambah 1 per x kurang 1 sama dengan 1. Berarti fx sama dengan 1. Untuk asimtot datar, limit x sama mendekati min tak hingga x kuadrat tambah 1 per x kurang 1 sama dengan tidak ada. Limit x mendekati plus tak hingga x kuadrat tambah 1 per x min 1 tidak ada. Kemudian kita gunakan titik bantu yang hasilnya untuk F2 sama dengan 5, F3 5, F min 1, min 1, F min 2, min 1,667, F min 3, min 2,5, dan F4 sama dengan 5,6. Tapi asimtot yang masih kurang paham ya? Iya, Bu. Dalam menjawab soal biasa kan besok lagi pakai jalan ya? Jalannya ada, Bu, tapi enggak dibikin di sini ya. Karena Ibu tahu ya. Di dalam apa itu enggak ada nyatanya gitu. Iya, Bu. Oke, tutup lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clarita apa nih? Clarita ada? Ada Bu, saya Bu. Oke. Aktifkan kameranya. Oke. Silakan Clarita. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil jawaban UTS kalkulus nomor 6B. Yaitu, carilah persamaan garis singgung di titik yang diberikan. B. Sin X, Y sama dengan Y di titik I per 2,1. Jawab, turunan dari sin X sama dengan cos X, Y. dy per dx sama dengan dy per dx. dy per dx atau cos xy dikurang 1 sama dengan 0. dy per dx sama dengan 0. dy per dx sama dengan gradian yaitu m sama dengan 0. Sehingga
dimasukkan rumus persamaan garis, yaitu Y dikurang 1 sama dengan 0, dalam kurung X dikurang pi per 2, didapat Y dikurang 1 sama dengan 0, sehingga nilai Y-nya yaitu Y sama dengan 1. Oke. Sekarang Ibu tanya ya, ini dari mana hasilnya? DY per DY sama dengan yang cos turun. Dari mana? Kenapa kok bisa langsung ke sini, Clarita? Mana jalannya nih? Biasanya kan panjang jalannya ini. Tadi kan Bu, DY per D. Ini kan Bu, tadi turunan sin X-nya itu kan cos X, cos X-nya kan Bu. Jadi di Turunan yang ada XY ini paham nggak? paham Bu. Paham. Terus kenapa langsung dibuat kayak gini aja? Dari mana asalnya tiba-tiba di sini ada angka 1 gitu. Tiba-tiba kayak gini gitu. Kan ini ada proses sebelumnya nih. Oke, nanti pelajari Kan, lagi. Bu. Nanti pelajari lagi ya. Karena oh ya Bu, baik Bu. Bukannya gini ya Bu, kalau dia diturunkan, jadi semua ruasnya diturunkan. Dia Kalau ini terhadap turunannya Y. kan ada XY, jadi pakai aturan parsial. Baik Bu. Nomor 8. Nomor 8-nya mana? Nih. Iya Bu, maaf Bu, Clarita itu lupa Bu mengapakan jawaban nomor 8, ketinggalan. Oh, nggak ada ya nomor Baru, 8 ya? iya Bu. Ada. Nomor 10 lagi. Nomor 10, tentukan titik-titik kritis. Gunakan uji turunan pertama dan kedua untuk memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal dari fungsi X sama dengan X per X pangkat 2 ditambah 4. Jawab, yaitu Fx-nya kita turunkan jadi F aksen X sama dengan 1 X pangkat 2 ditambah 4 dikurang X 2X per X pangkat 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 4 dikurang 2 X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan sin X pangkat 2 ditambah 4 per X pangkat 2 ditambah 4 akar 2 sehingga min X pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0. Kita pindahkan 4X sama dengan X pangkat 2 sehingga X sama dengan 2. Dan min X pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0 sehingga X pangkat 2 sama dengan 4. X-nya sama dengan akar 2. Ini di mana dapatnya? Ini yang atas kan? Iya Bu. Oke. Kenapa ada X ini 4X? Pindah ruas Bu. Kalau pindah ruas Pindah kan min ini 4. Itu jadi min 4. Dari kok Clarita nambah-nambah ada X. Oke, salah Bu. Apa? Salah ya? Aturan dia 4 aja kan Bu? Iya, seharusnya kan min X kuadrat sama dengan min 4. Atau X kuadrat sama dengan 4. Jadi plus minus 2 ya. Iya, baik Bu. Oke. Berarti ada tambahan X-nya. Iya Bu. Nah, baru kita uji turunan pertama yaitu F2 sama dengan 2 per 2 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 2 per 8. Kita bagi yaitu dibagi-bagi sama-sama dibagi 2 yaitu 1 per 4. Dapatlah nilai maksimumnya 1 per 4.
Terus F di mana nilainya min 2 yaitu sama dengan min 2 per min 2 akar 2 ditambah 4 sama dengan min 2 per 8 sama dengan min seperempat. Inilah dapatlah dia nilai minimumnya. Min seperempat. Oke. Sekarang nomor 11 lagi. Yang B-nya mana? Turunan keduanya mana? Iya Bu, lupa aku harus tebak nilai turunan keduanya Bu. Ya, langsung aja nomor 11 lagi. Baik Bu. Nomor 11 yaitu sketsa grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 per x dikurang 1. Yaitu mencari A yaitu periksa daerah asal. df sama dengan r dikurang 1. R dikurang buka kurung 1 per df sama dengan r dikurang r f1, r sigma r. Rf sama dengan r. D kesimetrian. F min x sama dengan min x pangkat 2 ditambah 1 per min x dikurang 1. Sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 per min x dikurang 1 sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 per x tambah 1. Hingga tidak genap maupun ganjil. Yang C, potongan sumbu koordinator. X sama dengan 0 di mana Y sama dengan 1 per min 1 hingga min 1 dapatlah nilai X-nya 0,1. Dan Y sama dengan 0 di mana 0 sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 per X dikurang 1 hingga X pangkat 2 tambah 1 sama dengan 0 di mana X sama dengan akar min 1 hingga tidak terdefinisi. Oke. Yang D Yang lagi. D yaitu selang di mana F naik dan turun. Itu dapat F aksen X-nya yaitu dari F aksen X-nya sama dengan X dikurang 2, X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 1 per X dikurang 1 akar 2. Di mana F aksen X-nya sama dengan 0 hingga X pangkat 2 dikurang 2X per 1 per X dikurang 1 per 2. Hingga X1-nya 1 dikurang akar 2 dan X2-nya sama dengan 1 tambah akar 2. Oke. Yang ini, tunggu dulu Clarita, ini nggak boleh samakan dengan 0 ya. Nanti tinggal daerahnya, harusnya ada angka 1 di sini. Oh iya, di tengah ya Bu, angka 1-nya. Nah ya. Makanya jangan dibuat sama dengan 0, langsung aja kayak gini. X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0. Dan X kurang 1 sama dengan 0. Kita cari kayak gitu. Jadi ada 3 daerahnya ya. 3 titik apanya ya. Oke. Ya, baik Bu. Lanjut ke E Bu. Ya, lanjut ke E. E, ekstrim lokal dari F. Titik stasioner. F buka kurung 1 dikurang akar 2 sama dengan 1 per akar 2. 1 dikurang akar 2 pangkat 2 ditambah 1 per 1 dikurang akar 2 dikurang 1. Hingga 1 dikurang 2 akar 2 ditambah 2 tambah 1 per min akar 2. Hingga dapat nilainya 4 dikurang 2 akar 2 per 1 per min akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Hingga 4 akar 2 dikurang 4 per min 2. Hingga nilainya min 2 akar 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikurang 2 akar 2. Hingga nilai maksimum lokalnya yaitu 2 dikurang 2 akar 2. Itu nilai minimum lokalnya yaitu F 1 ditambah akar 2 sama dengan 1 ditambah akar 2 akar 1 ditambah akar 2
tutup kurung akar 2 kuadrat ya tadi kuadrat tambah 1 per 1 ditambah akar 2 dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 ditambah 1 per akar 2. Sehingga dapat nilainya yaitu 4 ditambah 2 akar 2 per akar 2 dikali akar 2 dikali akar per akar 2. Sama dengan 4 akar 2 ditambah 4 per 2. Sehingga dapat nilai minimum lokalnya 2 akar 2 ditambah 2. Ya. Yang F, selang di mana grafik cekung ke atas dan ke bawah. F aksen S, F double aksen X sama dengan 4 per X dikurang 1 akar 3 sama dengan 0 sama dengan 4 per X dikurang 1 pangkat 3 sehingga dapat X-nya sama dengan 1. Hingga F double aksen S lebih besar dari 0, grafik cekung ke atas pada positif yaitu 1, tak hingga. F double aksen S lebih kecil dari 0, grafik cekung ke bawah pada negatif yaitu min tak hingga, 1. Ya. Yang Boleh juga asimptot disamakan dengan 0 ya, yang ini. Seperti yang di atas Oh iya, tadi. Bu. Iya, nggak boleh sama dengan 0 ya. baik. Yang G-nya asimptot tegak, yaitu asimptot tegaknya limit X menuju 1 plus sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 per X dikurang 1 sama dengan sehingga dapatlah nilainya X-nya sama dengan 1. Dan asimptot datarnya limit X menuju tak hingga, yaitu X pangkat 2 ditambah 1 per X dikurang 1. Nilai dari asimptot datar tidak ada. Yang bertanya sekarang dari mana dapat ini? Limit X menuju 1 plus itu. Itu dia, Bu, bukannya rumus dari asimptot tegaknya ya, Bu? Oh, si rumus Kan, Bu, asimptot tegak. Ya, terus gimana rumus tiba-tiba 1 di sini? Kenapa 1? ini karena nilai dari Fs-nya 1 nggak, Bu? Dia kan, Bu, nilai asimptot tegaknya itu ada nilai positif dan nilai min Negatif. hingga. Ya, oke. Terus asimptot ini paham, Clarita paham nggak asimptot ini? Kayak mencari asimptotnya. Atau ini kebetulan dapat hasilnya 1. Atau kebetulan pas nanya teman hasilnya 1 gitu. Sebenarnya asimptot itu paham nggak gitu? Clarita nengok rumus kan, Bu. Rumus asimptot tegak itu dia kalau dia X sama dengan 1 berarti dia 1. Itu karena dia asimptot tegaknya dapat nilai positif dan nilai min tak hingga. Makanya dapat dia asimptot tegaknya. Itu nggak sih? Oke. Kalau asimptot datar gimana? Asimptot datar dia ke asimptot datar apa juga nggak, Bu? Min asimptot datar dia ke ini, Bu, negatif min tak hingga dengan plus tak hingga, Bu. Sekarang kan dapat nih yang asimptot tegak 1. Di sini satunya di sini kan? Iya, Bu. Iya. Ini kenapa berpotongan dia? Asimptot itu apa artinya? Oke, ini tidak bisa lurus ya teman-teman. Asimptot itu kayak garis lurus gitu, garis lurus yang asimptot itu kan kayak gini. gimana, Bu? Mana nih? Oke. Kayak gitu dia lurus kan?
A1. Berarti kalau dari gambar Clarita, ini berpotongan dia dengan gambar yang di bawah. Oh, Dia nggak sampai ya. seharusnya nggak berpotongan ya kan? Bu? Ya seharusnya nggak berpotongan. Hati-hati dalam menggambar ya. Bagusnya buku Iya, yang apa tuh, yang ada peta-peta gitu, kotak-kotak ya. Biar jelas. Ya, Bang. Ini apa, jarak 0 ke 1 jauh banget yang di bawah nih. Dekat yang di atas jauh. Apanya beda juga ya. Skalanya ya. Iya, baik. Oke. Iya, baik, Bu. Ada tutup lagi Clarita. Baiklah, sekian dari presentasi jawaban yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Nih, Pelania Fitra Azara. Ya, Bu. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Felani Fitra Azara, NIM 200-29055. Pertama saya akan menjelaskan soal nomor 6 bagian B. Sin XY sama dengan Y di titik Pi per 2,1. Sin XY sama dengan Y. Turunannya adalah cos XY sama dengan DY per DX. Di sini saya kurang menjabarkan, Bu. Jadi saya jelaskan aja yang baru saya tulis. Ya. Itu jadi dia cos XY dikali Y dx per dx ditambah cos XY kali X dy per dx sama dengan dy per dx. Kemudian dy per dx buka kurung cos XY kali X kurang 1 tutup kurung sama dengan min cos XY kali Y. Dy per dx sama dengan min cos XY kali Y per cos XY kali X min 1. Sehingga gradiennya kita masukkan nilai X dan Y-nya sama dengan min cos dikali pi per 2 kali 1 dikali 1 per cos pi per 2 kali 1 dikali pi per 2 dikurang 1. Sama dengan 0 per min 1 sama dengan 0. Sehingga gradiennya didapatkan 0. Kemudian kita mencari persamaannya dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita masukkan nilai Y1-nya yaitu Y min 1 sama dengan M-nya 0 dikali X dikurang X1-nya pi per 2. Sehingga didapatkan Y sama dengan 1. Nanti biasakan membuat jawaban apa jalannya ya. Gimana Ibu mau periksa kalau nggak ada jalannya? Udah. Nomor 8. Nomor 8. Ini saya pakai cara cepatnya ini, Bu. Jadi kan kalau garis tegaknya itu Ya, boleh. Titik Y, garis Y ya, Bu, yang datarnya itu X. Sehingga di garis Y itu 6X ditambah 5Y sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Ya, kalau kayak gini benar ya. Tadi ada temannya yang nulis 5 dikali X. Itu beda lagi artinya. Kalau yang ini benar. 6 dikali X, 5 dikali Y. Ya, benar. Lanjutkan. 6X tambah 5Y sama dengan 30. 5Y sama dengan 30 dikurang 6X. Y sama dengan 30 dikurang 6X per 5. Kemudian kita cari luasnya yaitu X dikali Y. Sama dengan X, kita masukkan nilai Y-nya yaitu 30 dikurang 6X per 5. Sehingga didapatkan luasnya 6X dikurang 6 per 5 X kuadrat. Kemudian luas maksimalnya pada titik stasioner. Syarat maksimumnya yaitu turunan luas sama dengan 0.
6x min 6 per 5x kuadrat sama dengan 0, kita turunkan sehingga menjadi 6 min 12 per 5x sama dengan 0. 12 per 5x, 6 sama dengan 6, x sama dengan 6 dikali 5 per 12, x sama dengan 5 per 2. Ya. Sehingga luas maksimalnya adalah 6x dikurang 6 per 5x kuadrat sama dengan 6, kita masukkan nilai x-nya 5 per 2, dikurang 6 per 5 dikali 5 per 2 kuadrat sama dengan 15 dikurang ini didapatkan sama dengan 15 min 15 per 2 sama dengan 15 per 2 cm kuadrat. Oke. Nomor 10. Iya. Pertama kita cari turunan pertamanya dengan rumus U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Sama dengan U aksennya kita masukkan nilainya 1 dikali X kuadrat ditambah 4 dikurang U dikali V aksen yaitu 2X per X kuadrat plus 4 kuadrat. Sama dengan X kuadrat ditambah 4 dikurang 2X kuadrat per X kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan min X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat plus 4 kuadrat. Ya, lanjut. Kemudian kita mencari titik-titik kritisnya. Min X kuadrat ditambah min X kuadrat ditambah 4 sama dengan X tambah 2 dikali X min 2 sama dengan, jadi didapatkan X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Tunggu dulu, Melania. Ini di pemfaktorannya atau gimana ini? Iya, pemfaktorannya ini, Bu. Oh, pemfaktorannya. Oke. Lanjut. Uji turunan pertama, f aksen X lebih dari 0 dan f aksen X kurang dari 0, maksimum lokalnya di X sama dengan 2. Dengan F2 sama dengan 1/4. Oke. Kemudian f aksen X kurang 0 dan f aksen X lebih dari 0, minimum lokalnya di X sama dengan min 2. Dengan F min 2 sama dengan min 1/4. Mana min 1/4, 1/4 itu mana tulisannya di sini? Oh, tidak tertulis, Bu. Oh, tidak tertulis ya. Iya. Kalau yang turunan keduanya? Itu, Bu, di sampingnya tadi, Bu. Oh, di samping. Di atas. Nah, ini. Nah, di sampingnya. Kemudian turunan keduanya sama pakai rumus U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat sama dengan memasukkan nilainya yaitu min 2X dikali X kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang min X kuadrat ditambah 4 dikali 4X dikali X kuadrat tambah 4 per X kuadrat tambah 4 kuadrat dikuadratkan. Sehingga didapatkan 2X pangkat 5 dikurang 16X pangkat 3 kurang 96X per X kuadrat ditambah 4 pangkat 4. Nah, ini, Pak. Uji turunan kedua, kita masukkan nilai X-nya 2, yaitu menjadi 2 dikali 2 pangkat 5 dikurang 16 kali 2 pangkat 3 dikurang 96 kali 2 per 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 4 sama dengan 64 dikurang 128 dikurang 192 per 8 pangkat 4 sama dengan min 256 per 8 pangkat 4. Dia kurang dari 0, maka maksimum lokal. Ini minimum lokal ya, udah. Iya. Lanjut nomor 11 karena orang udah azan. Iya. Nomor 11, pertama A, periksa daerah asal. Daerah asalnya yaitu didapatkan X tidak sama dengan 1 dan X elemen real. B, uji kesimetrian. Kita masukkan nilai F-nya yaitu min X sama dengan min X kuadrat ditambah 1 per min X kurang 1.
sama dengan X kuadrat tambah 1 per min X min 1. Dikarenakan Fx tidak sama dengan F min X, maka dikatakan kalau ini bukan merupakan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Oke, koordinat lagi. Perpotongan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kita masukkan nilai X-nya 0, itu sama dengan 0 tambah 1 per 0 kurang 1, sama dengan min 1. Sehingga titik potongnya yaitu 0, min 1. Oke, sumbu Kemudian X. titik potong dengan sumbu X dengan Y sama dengan 0. Kita masukkan nilai Y-nya 0 sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X min 1. X kuadrat sama dengan min 1. Maka ini tidak terdefinisi, Bu. Bilangan imajiner. Ya, kenapa dibuat ini? Iya, Bu. Salah, Bu. Ya, salah ya, imajiner hasilnya. Iya. Oke. Deh, selang lagi. Selang di mana F naik dan turun. F aksen X sama dengan pakai rumus U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat, yaitu sama dengan 2X dikali X min 1 dikurang X kuadrat ditambah 1 dikali 1 per X min 1 kuadrat. Sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X dikurang X kuadrat kurang 1 per X min 1 kuadrat. Sama dengan X kuadrat dikurang 2X min 1 per X min 1 kuadrat. Oke. Sehingga didapatkan nilai X-nya 1 min akar 2 dan 1 plus akar 2. Ini kurang juga angka satunya, Bu. Ya, karena nggak boleh ya disamakan dengan 0 ini ya. Iya. Ekstrim lagi. Ekstrim udah. Oke, langsung Hmm. selang. Hmm. Selang cekung ke atas lagi. Selang di mana grafik F cekung ke atas dan cekung ke bawah, yaitu pakai turunan kedua sama dengan 2X kurang 2 dikali X min 1 kuadrat dikurang 2X min 1 dikali X kuadrat kurang 2X kurang 1 per X min 1 pangkat 4. Maka didapatkan 4X min 4 per X min 1 pangkat 4. Ya. F double aksen X sama dengan 0. 4X min 4 per X min 1 pangkat 4 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan 4 sama dengan 0. 4X sama dengan 4 dan X didapatkan 1. Ya. Dan setelah menguji pada titik min 1 didapatkan bahwa nilai fungsinya yaitu negatif. Dan pada titik 2 nilai fungsinya positif. Sehingga F double aksen X lebih dari 0, artinya Fx cekung ke atas pada selang 1, tak hingga. F aksen X kurang 0, artinya Fx cekung ke bawah pada selang min tak hingga, 1. Oke, asintot tegak lagi. Asintot lagi. Asintot paham? Asintot tegak, ini salah juga ya, Bu. Asintot tegak seharusnya X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Oke, asintot datar? Asintot datar, ini dicari limitnya, Ya. didapatkan tak hingga. Jadi, paham di mana salahnya? Kan asintot paham? Kurang juga, Bu. Oh, berarti oke. Nanti dijelaskan sama Bu Ulinya aja ya. Oke. Kalau asintot miring itu Kalau asintot pembilang bagi penyebut ya, Bu? Ya, nanti hasilnya itu ya. Pembilang dibagi penyebut, nanti hasilnya itu yang asintot miring ya. Oh, iya. Oke. Kalau grafiknya, bagusnya grafik ini di kertas yang apa ya? Segi 4 ya, peta-peta tuh buku matematika tuh, peta-peta. Oh iya, Bu. Oke, udah tutup lah lagi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita udah azan zuhur ya, kita break sebentar ya. Jam 2 nanti mulai bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, jam 2 nanti lagi ya. Oke, Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.